Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang lagi ngetren yaitu memberikan mahar atau mas kawin itu bentuk saham. Bagaimana sebenarnya pemberian mas kawin dalam bentuk saham akan kita bahas pada video kali ini. Jadi kita bisa temukan fenomena akhir-akhir ini bahwa ada beberapa pasangan menikah itu memberikan mahar ya berupa saham. Nah, bagaimana kita melihat secara lebih dalam Islam, bolehkah seperti ini? Kita bahas dulu apa itu mahar. Mahar itu adalah harta yang wajib diserahkan pihak suami kepada istri dengan sebab akad nikah. Jadi ketika orang menikah, seorang suami memberikan mahar kepada istrinya. Nah, hukum mahar ini adalah wajib. Tapi nanti dalam akad boleh disebutkan, boleh tidak, tetapi hukumnya adalah, hukum mahar sendiri adalah wajib. Nah, tujuan utama dari kewajiban memberikan mahar ini adalah untuk menunjukkan kesungguhan niat suami kepada istri, yang artinya bahwa ini adalah bentuk wujud nyata kesungguhan suami terhadap istri, yang mana nanti menempatkan istri pada derajat yang mulia, tempat yang mulia, sekaligus menegaskan bahwa istri boleh memiliki harta dan patut dihargai, dengan salah satunya adalah dengan memberikan mahar. Mahar juga tidak selalu berupa uang, benda berharga seperti uang, emas, dan lain-lain sebagainya. Mahar juga bisa berupa jasa, yaitu misalnya jasa mengajarkan Al-Quran dan jasa-jasa yang lain. Jasa berupa tidak kasat mata. Nah, bagaimana dengan saham? Mahar berupa saham ini, kalau kita lihat, saham ini adalah turunan dari barang berharga dan uang. Barang dan uang ini turunannya adalah saham. Saham juga bisa diperjualbelikan dan memiliki nilai sama seperti barang dan emas, ya. Barang dan emas serta uang, ya, maksudnya nominal tertentu kan memiliki nilai. Nah, dari situlah kemudian mahar juga bisa, karena tadi berbentuk jasa saja boleh, maka apalagi turunan dari uang dan emas. Kalau kita bisa melihat saham ini dari berbagai macam bentuk, maka yang patut harus diketahui untuk para istri yang diberikan saham berupa mahar mereka dalam perkawinan atau pernikahan, maka sang istri harus tahu seluk-beluk saham, minimal mengerti dasar-dasar saham. Karena saham ini memang bisa diperjualbelikan. Dan saham ini atas nama siapa? Kalau memang itu sebagai pemberian suami kepada istri, maka harus atas nama istri, karena istri nanti bisa menjualbelikan serta mengetahui seluk-beluk saham. Karena saham mungkin berbeda dengan emas, berbeda dengan uang. Cara menjualbelikannya dengan misalnya pihak sekuritas dan lain sebagainya. Yang menjadi catatan adalah saham itu harus diketahui istri. Salah satunya adalah nilainya bisa naik dan bisa turun, tidak stabil, ya, naik dan turun. Maka ini menjadi, kalau memang suaminya memberikan mahar berupa saham, insya Allah pasti sudah tahu, ya, mana saham yang kemudian bisa fluktuatif secara cepat, dan itu permainan pasar, makelar dan lain sebagainya, dan itu tidak layak menurut saya pribadi untuk dijadikan mahar perkawinan. Lebih baik memberikan saham yang memang punya likuiditas yang bagus dan lain sebagainya, yang mencukupi syarat-syarat bahwa bukan saham gorengan. Jangan-jangan nanti ketika ada seorang suami memberikan mahar pernikahan kepada istrinya, yaitu berupa saham gorengan, ketika pas hari itu, ya, diberikan sahamnya, nilainya memang lagi naik drastis, tetapi beberapa saat kemudian harganya lagi jatuh drastis juga, karena ini permainan sebagian orang saja. Jadi kalau kita melihat atau meneliti lebih jauh tentang saham, ada yang disebut dengan saham gorengan. Nah, saham gorengan ini adalah maksudnya ya cepat naik, cepat turun, itu permainan pasar. Jadi ada beberapa pihak yang ingin untung, nah, kemudian ketika naik dijual, kemudian banyak orang beli, akhirnya habis itu turun.
Dan yang kemudian harus ketahui juga adalah bahwa bagaimana saham ini diperjualbelikan ya secara normal, diperjualbelikan dengan mengikuti aturan-aturan yang ada. Maka bagaimana hukum memberikan mahar berupa saham? Hukumnya boleh, karena saham adalah turunan dari emas dan uang, maka sah-sah saja. Tapi yang menjadikan catatan adalah sang istri harus tahu bagaimana saham itu seluk-beluknya dan lain sebagainya, sehingga dia bisa mempergunakannya dengan karena itu hak istri sudah, jadi dia mempergunakannya dengan baik, sebaik mungkin. Terima kasih para pemirsa, kita akan lihat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.